Halo guys, balik lagi dengan Gadget ID di sini. Nah, di tangan gue udah ada handphone Samsung Galaxy A05 melawan Realme C53. Nah, unit yang gue punya ini keduanya 128 GB ya. Dan keduanya memiliki RAM yang sama ya, 6 GB. Dan di pasaran memang si Samsung ini sedikit lebih mahal untuk versi 128-nya dibandingkan dengan Realme C53. Nah, jadi kita mau bahas sedikit demi sedikit nih, supaya lu nggak bingung, lu beli yang C53 atau A05 aja ya. Pertama yang mau gue bahas adalah desainnya. Kalau menurut gue pribadi, desain dari C53 ini lebih keren ya, eksklusif dan terkesan seperti iPhone dibandingkan A05 yang desainnya masih mirip seperti tahun lalu ya, generasi sebelumnya A04. Yang mana gue juga ada review juga itu ya guys ya. Jadi si Realme C53 ini dia tetap glass, cuman ada kayak kesan plastik, padahal ini sebenarnya bukan garis-garis ya, tetap aja dia glossy. Kalau ini juga sama, ya ada kesan siluet copper, tapi sebenarnya sama-sama glossy. Ini soal selera ya, tapi desain itu udah menjadi salah satu faktor penentu untuk beli suatu handphone. Untuk desain kamera belakang gue lebih prefer Samsung yang lebih kalem ya, tapi buat kalian yang lebih nyentrik mungkin C53 ini pilihan yang bagus ya, karena dari warna dan desainnya oke banget. Lagian gue juga suka bagian tipisnya ya. Jadi kalau si Samsung ini lebih tebal, sedangkan si Realme ini lebih tipis. Meskipun untuk bagian bawahnya ini sama-sama mirip desainnya. Ada tombol jack, mikrofon, posisi Type-C-nya, posisi speakernya. Tapi lihat ya gimana keren banget si Realme ya. Bikin bodinya jadi lebih tipis. Padahal sebenarnya kelihatan sini ada lengkungan lensanya, sedangkan kalau ini lebih flat. Nah, keduanya itu support RAM Plus ya. Lihat ini 6+4 sama-sama gua aktifin. Jadi menurutnya jadi 10 GB 6+4 ya untuk cek performanya. Dan lihat sini Realme C53 pakai 128, storage juga sama. Di Realme UE versi T Edition dan Android 13 One Core UI 5.1. Nah, kalau device info di sini kelihatan Realme ada accelerometer dan gyroscope-nya ya guys ya. NFC juga ada. Sedangkan si Samsung nggak ada. Ya, kita lihat bagian SoC, Unishock T612 yang populer di 1 jutaan melawan Helio G85. Jadi Helio secara klaser memang dia lebih unggul, punya clock speed yang lebih tinggi 2 GHz ya melawan 1,8 GHz. Meskipun sama-sama pakai octa-core, di sini kelihatan kalau si prosesornya itu sama manufaktur 12 nanometer. Namun kalau bicara GPU, di Realme ini sedikit lebih tinggi, G57 ya, sama-sama Mali yang satu G52. Nah, untuk layar itu sama-sama mirip ya, punya pitch per inch yang sama, 260. Tapi si Realme support 90 Hz, sedangkan si Samsung itu cuma 60 Hz. Nah, jadi untuk fluidness ketika scrolling memang si Realme lebih enak terasanya karena dia punya support 90 Hz. Dan apalagi kalian senang gaming, mungkin Realme adalah pilihan yang lebih baik ya dalam segi display. Tapi dalam resolusi layar, Samsung ini support 1040 pada resolusi nonton YouTube-nya, sedangkan kalau yang si Realme ini terbatas di 720p. Walaupun dari screen resolusi ini keduanya itu di range yang sama ya. Ini lagi-lagi kebalikannya. Apakah perbedaan yang signifikan? Kalian lihat sendiri ya. Pertama, kita mau set di yang range yang sama, 720p ya. Nah, keduanya gue setting resolusi yang sama dengan brightness auto. Kira-kira mana yang lebih bright ya? Samsung atau si Realme? Kalau lihat dari sini ya, secara default memang si Realme cenderung lebih redup dibandingkan dengan Samsung. Sekarang kalau brightness-nya kita samain ya, lu kelihatan nggak bedanya mana yang lebih baik? Ada perubahan nggak? Kalau di mata gue tetap sih untuk brightness tetap lebih bright si Samsung, tapi untuk color depth gue ngerasa si Realme ini lebih depth aja, warnanya lebih down gitu, jadi kesan lebih redup makanya gitu. Tapi colornya lebih soft gitu ya, walaupun dari segi kamera settingan itu bisa kalian kostumasi sesuai dengan selera kalian sendiri ya. Kedua itu support. Kalau untuk warna sendiri mirip ya, tapi lagi seperti gue bilang, salah satu ada yang lebih bright dan bezelnya sebenarnya benar-benar mirip bezelnya. Kita mau tes ke bagian yang paling seru, performance ya. Keduanya punya prosesor yang berbeda dan si Samsung punya clock speed yang lebih besar by number 2 GHz. Lalu gimana hasil AnTuTu benchmarknya? Boom. Hasil AnTuTu benchmark gua tetap Realme dengan Tiger Sonic-nya itu lebih tinggi, 220 dengan 212. Nah, supaya nggak subjektif, gue juga mau tes full load dari prosesornya lewat aplikasi CPU throttling-nya. Dan gue mau tes juga nih kemampuan melawan panas dengan settingan yang sama 1, 2, 3, boom ya, kondisi yang settingannya sama dan baterai yang sama-sama 98%. Kita lihat mana yang lebih draining, lebih cepat dan lebih panas ya. Langsung ya drop signifikan si MediaTek melawan si Tiger, tapi ini terlalu cepat. Bagaimana kita lihat nanti
lebih jauh lagi. Nah, sekarang kita mulai hasilnya throttling test setelah 10 menit ya guys ya. Ya jauh banget ya. Dropnya antara si Tiger ya Unisoc dengan MediaTek, average performance-nya 133.000 melawan 72.000. Padahal secara clock speed ya, Samsung itu lebih tinggi ya melawan yang MediaTek itu dibandingkan dengan si Realme yang pakai Tiger Unisoc ya. Tapi di sini lihat throttle-nya ya bottleneck di MediaTek. Jadi mungkin itu pertimbangan yang baik buat kalian yang pengen senang main game, walaupun tadi di performanya baterai ya sedikit lebih awet, ini 95 ini 94, tapi terasa banget kalau lu main game ya, dia nggak akan bisa memanfaatkan performa tertingginya ketika main game ya, pasti akan bottleneck ya. Realme itu fingerprintnya di samping sini ya, lu bisa setting sendiri, bisa bikin, sedangkan si Samsung nggak ada ya guys ya. Tuh. Jadi kalau kalian mau bikin fitur yang lebih lengkap, ya si Realme lebih lengkap karena dia punya fingerprint di sini ya. Kalau si Samsung dia lebih cepat ya. Dengan pin. Pin lebih cepat, lebih aman gitu ya. Nah, untuk OS sendiri tentu gue lebih prefer Samsung, selain dia lebih ya dia ada bloatware tapi nggak sebanyak Realme ya. Lu lihat di sini Realme banyak banget nih. Ini gue nggak install sendiri loh ya, dia udah dari sananya. Lumayan banyak. Kalau si Xiaomi Samsung ini sedikit ya. Kalau kalian misalnya udah pakai Samsung ya, pakai gadget Samsung, nah itu mungkin pilihan yang lebih baik ekosistem Samsung ya. Tapi untuk misalnya kalian benar-benar baru pertama kali ya, memang One UI seneng sih ya, cuman dia rasanya kalau menurut gua animasinya lebih lambat ya by default dibandingkan dengan si Realme ya, yang lebih cepet gitu ya. Keduanya benar-benar fitur yang sebenarnya udah 11-12 ya, nggak ada yang begitu signifikan, cuman tambahan gimmick yang di sini ya. Ya dia ada display yang kayak iPhone gitu ya. Jadi kalau misalnya gua tambah charger kayak gini, lihat ya, boom, lihat sini tuh, ya. Jadi itu adalah informasi tambahan ya, kayak dynamic island-nya, yang mana kalau di Samsung nggak ada gitu ya. Nah, kita mau bahas speakernya ya, mana yang lebih gede ya. Kita mau gedein semuanya ya. Pertama gue mau taruh di meja. Realme. Jadi kalau speaker ya menurut gua Samsung itu lebih stereo dan lebih bulat ya, tidak terlalu cempreng, sedangkan kalau Realme itu bicara power, dia powerful tapi gua lebih cempreng dan ramai gitu, separasinya nggak sebagus si Samsung. Kameranya 3 lawan 1 ya, sebenarnya nggak 3 ya. Jadi kelihatannya aja 3 ya, sebenarnya ini bukan kamera, ini sama-sama 2. Di bagian yang ini tuh ringnya sebenarnya flash, tapi emang ya lu tau lah ya mirip siapa kan ini tuh. Kalau begini apalagi ya, ini iPhone 11, ini iPhone 11 Pro. Sama-sama pakai iPhone. Setelah gue jepret-jepret ya, kamera keduanya ini ada pro and cons-nya. Pertama, untuk warna dulu ya, cenderung UI-nya ya, penggunaan kameranya. Kita belum bahas hasil jepretannya ya. Di sini gue lebih suka si Realme, tapi untuk cek resolusi Samsung lebih cepat ya. Karena gue sering banget pakai full resolusi dan gue sering pakai rasio 16:9 untuk YouTube ya, atau untuk TikTok ya. Sedangkan kalau si Realme lo harus masuk lebih dalam ke sini aspek rasionya. Untuk portrait ya, untuk blurriness-nya keduanya tuh bisa disetting, tapi si Realme itu untuk depth-nya lebih banyak settingannya, dan dia ada informasi yang lebih banyak kayak f28 ini ya, mau pakai f berapa yang kita pakai, sedangkan kalau si Samsung itu cuma blur information ya 1 sampai 7 ya. Jadi makin tinggi blurnya atau makin rendah blurnya, tapi kita nggak tahu informasi di dalamnya. Mungkin buat kalian yang sedang fotografi ini gimmick yang lumayan menarik, tapi kalau hasil oriented ya ini nggak nambah apa-apa ya. Nah, untuk mode fitur tambahan ya sama ya, 11-12 lah, nggak jauh beda. Ada sama-sama timelapse dan hyperlapse, ada juga mode pro dan juga ada mode slow motion sama, mode malam juga sama-sama ada. Tapi yang ngebedain adalah di Samsung ada gimmick decoration sama food ya, mode yang bisa enhance foto di food yang lebih eye pleasing gitu ya maksudnya ya, dibandingkan dengan yang original. Videonya ini yang sayang banget, untuk video selfie Realme cuma 720p ya, sedangkan Samsung bisa sampai 1080p, yang mana kalau gue sendiri sih absolutely gue bakal pilih Samsung ya, karena punya resolusi yang lebih tinggi maksimum gitu ya. Untuk kamera belakang Samsung bisa sampai 60 fps ya, bisa bikin video slow mo dengan high resolution dibandingkan dengan Realme. Lalu gimana dengan hasil jepretannya? Sayang ya, untuk jepret-jepretan lagi-lagi ya, Samsung tuh rasanya lebih lambat dibandingkan dengan Realme. Lu lihat yang ini ya, lihat. Tuh, kalau Samsung lihat nih. Tuh, Realme lihat ya. Si Realme ini mengcapture lebih cepat dibandingkan dengan si Samsung. Tapi untuk ngambil foto potret, si Realme ini lama banget. Ya, contoh gua ngambil potretnya ya, Realme. Tuh, sedangkan Samsung tuh cepet.
Jadi ada pro consnya di situ ya. Kalau portrait dia lebih lama di fokusnya, untuk selfie juga sama, lama gitu ya. Terus apalagi kalau mode malam sampai 6 second ya, jadi lama. Realme itu langsung sekitar 2, 3, 4 detik ya. Sedangkan mode malamnya kalau ini aktif ya itu kita butuh waktu lebih lama. Contoh ya, lagi ini misalnya ini gelap banget ya, kita foto. Nah itu kita nunggu 6 detik dan kita bisa setting ini dan kita nggak bisa stop ya. Itu experience perbedaannya menggunakan kamera Realme dan si Samsung. Bagaimana hasilnya? Secara overall ya, Realme itu hasilnya lebih saturated dibandingkan dengan Samsung yang lebih flat ya, atau kayak tanpa nyawa gitu ya. Mungkin buat kalian yang sedang lebih vibrant, Realme itu pilihan yang banyak disenangi orang ya. Ready to post gitu dibandingkan Samsung yang menurut gua even warnanya sedikit lebih real tapi terlalu flat untuk most cases ya. Walaupun untuk mode flash malam hari ya, gua ngerasa lebih senang Samsung ya, dia lebih masuk akal dibandingkan dengan Realme. Untuk foto portrait ya gue ngerasa kadang Realme ini lebih detail dibandingkan dengan Samsung ya. Tapi untuk overall kamera ya, gue ada sesi khusus, nanti gue bisa lihat videonya ya di atas. Ini akan ada duel secara mendalam head to head kamera antara Realme melawan Samsung ya. Untuk video tentu gue 100% lebih yakin milih Samsung dibandingkan dengan Realme. Nah untuk baterai, keduanya tuh support fast charging 33 watt Realme dan 25 watt untuk Samsung. Ya tapi memang gue untuk sehari-hari gue rasa Samsung lebih awet. Dan si Realme itu punya charger yang lebih cepat 33 watt. Kalau lu punya charger yang general ya, yang bukan merek keduanya, itu Realme bakal cenderung lebih aktif, lebih cepat dibandingkan dengan Samsung. Karena protokol Samsung ini harus Samsung ya untuk dia bisa aktif fast chargingnya dan lebih bagus gitu ya. Jadi untuk baterai overall gue bakal tetap pilih si Realme ya, karena dia memang peruntukan lebih unggul, lebih cepat, lebih besar ya. Walaupun in reality di pemakaian gue lebih sedikit banget ya. Kalau lu suka gaming, Realme pilihan yang sangat tepat. Harganya juga cenderung lebih murah. Tapi kalau lu tipikal orang yang video vlogging, gue rasa gue bakal pilih Samsung karena dia autofocusnya cepet ya, kameranya oke lah, bisa gue ngedit-edit gitu ya, resolusinya juga lebih tinggi. Nah jadi lu tahu nih kebutuhan lu yang mana. Semoga video ini ngebantu lu ya dalam membuat pilihan Realme atau Samsung.